so I would fail. I do what I can do, not what I can't do. So let me dancing in the storm. Hai guys, welcome back to Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Mudah-mudahan kabar kalian semua selalu dalam keadaan sehat-sehat saja, baik-baik saja ya. Oke, kita akan buat readingan mengenai karir dan keuangan guys. Biasanya di hari yang sama aku akan mengupload 2 video sekaligus tentang karir dan keuangan. Video yang biasanya ya guys, nggak harus nggak harus selalu ya, nggak selalu biasanya saja. Yang pertama itu karir dan keuangan untuk para penerima upah atau penerima gaji, dan kemudian video kedua karir dan keuangan untuk para pelaku bisnis atau pemilik usaha ya. Kita akan mulai dari karir dan keuangan untuk para penerima upah atau penerima gaji. Jadi kalian bisa seorang karyawan guys, budak corporate ya, atau bisa asisten rumah tangga ya, perawat jompo, atau apapun itu guys. Yang jelas kalian bekerja ke seseorang, kalian punya atasan, punya bos, atau punya majikan, dan kalian itu rutin dibayar. Bisa jadi mingguan, bulanan, atau tahunan. Ada yang dibayar tahunan. Bisa jadi ya, karena uang itu nggak penting Reo. Gaji gue dari bulan lalu aja belum kepake Reci, mantap ya. Jadi gue tuh gini, gaji tuh kalau ingat aja gitu. Tiba-tiba gue ingat, bu saya belum gajian ya bu ya gitu. Kalau kalau ibu misalnya berkenan ya udah kasih gaji deh. Kalau nggak mau ditunda 2 tahun lagi juga nggak apa-apa, nggak masalah bu. Gaji bulan kemarin aja masih belum kelar, belum habis. Amin ya, amin. Oke, receh banget deh. Mohon diingat ini akan bersifat general readingannya ya, jadi bisa cocok dan bisa tidak cocok untuk kalian guys. Dan untuk all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, aku memanggil Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Dalam kesempatan kali ini aku akan buka 10 kartu untuk kalian guys, dengan full Celtic Cross. 6 kartu yang posisinya di silang akan aku bahas di video ini. Kita akan lihat posisi kalian dalam hal karir dan keuangan. Oke, lalu challenge, fokus, dan target seperti biasa. Kejadian penting di beberapa waktu yang lalu dan kemungkinan akan terjadi di masa depan. Lalu ada 4 kartu nasihat untuk situasi yang kalian hadapi guys di bulan Oktober ini. Kalau kalian tertarik untuk melihat nasihatnya, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ini. Nanti kalian akan diarahkan menonton video sambungan secara eksklusif ya. Di sana juga aku akan membahas tentang keuangan untuk ke-12 zodiak sign. Oke. Sebelum kita mulai, apalagi yang lupa guys. Oh ya, ada 3 link ya yang sudah aku sediakan. Nggak kepanjangan kan openingnya? Enggak lah ya. Di awal-awal ada 3 link yang sudah aku sediakan dari nyawer.co, kemudian Sociabas, kemudian Patreon ya. Terserah mau pakai yang mana yang menurut kalian paling gampang, tapi aku sudah berusaha untuk mengakomodasi semuanya, termasuk yang sering curhat ke chat lewat chat, curhat ke aku gitu, bilang kalau yang ini susah diakses Ray, yang ini sering error Ray, yang ini daftar gagal mulu Ray. Ya silakan dicoba, ada 3 link ya. Udah 3 loh guys ya, aku nggak bisa tambah link lagi, nanti terlalu repot kalau terlalu banyak link. Oke, kita akan mulai saja. Aku hanya akan mengambil 1 kartu saja untuk Oracle. Love, karir ya, dan keuangan. Jangan love lagi, bosan love mulu. Yang paling penting karir dan keuangan kalian saat ini. Karir dan keuangan. All zodiac sign. 1 kartu dari sini sebagai petunjuk atau clue untuk bulan Oktober guys, yang efeknya akan terasa sampai 6 bulan ke depan ya. Jadi bisa sampai di akhir April atau awal Mei 2023. So be careful ya dalam memahami makna setiap kartu yang akan aku bacakan sebentar lagi. Efeknya jangka panjang ya guys. Kalau Celtic dan semi Celtic itu efeknya jangka panjang. Oke. Even aku bilang untuk bulan Oktober itu challenge-nya yang kartu miring nanti yang berlaku di bulan Oktober, efeknya panjang ke depannya. Oke, kita segera mulai saja ya. Are you ready? Dan aku yang belum ready. Mana kopi. Sini aja. Kelenteng bunyinya gitu. Kopi, pot. Anjing ada di sini. Aku masukin anjing ke sini. Soalnya di luar hujan. Anjing aku kalau hujan gitu ketakutan, guys. Oke. Kita mulai ya. Call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for all zodiac sign, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Karir dan keuangan dimulai dari Oktober 2022. All zodiac sign, khusus untuk mereka penerima upah atau yang bekerja untuk orang lain. Thank you God, thank you very much. Sudah ada yang datang guys. 1 saja. Apa petunjuknya?
Mengapa sulit? Emang sulit guys. Mau ngambil satu kartu aja sulitnya minta ampun. Oke, recovery. Kalian mungkin baru sembuh dari penyakit guys, penyakit fisik ya. Aku memimpikan kartu ini kalau nggak salah kemarin atau dua malam yang lalu ya. Tapi biasalah guys, aku tuh tipe-tipe yang otak kiri otak kanan gitu ya. Yang kalau mimpi nggak bisa ingat apa mimpinya. Bagus lah ya. Eh, banyak mimpi gitu, tapi begitu aku sadar, aku ingat mimpi dan dalam waktu beberapa menit aku lupa semua mimpi. Apa itu istilahnya ya? I don't know. Tapi aku ingat betul recovery ini katanya gini dalam mimpinya. Ketika nanti sekali lagi kamu ketemu sama kartu recovery untuk Oracle, sampaikan kepada mereka khusus untuk bukan khusus ya istimewa ya. Ini recovery ini segala macam yang pasti pemulihan. Bisa jadi pemulihan situasi keuangan, kalian kembali bekerja misalnya ya, baru di PHK terus dapat kerjaan baru atau baru resign atas keinginan sendiri, kemudian nganggur beberapa lama, kemudian kerja lagi begitu. Dan yang paling penting khususnya untuk kalian yang baru sembuh dari penyakit katanya guys ya. Ini yang aku harus sampaikan. Siapa saja yang baru sembuh dari penyakit dan ini berkaitan dengan pekerjaan, bisa jadi kontrak kalian tidak diperpanjang karena sakit atau saat ini sedang sakit dan sebentar lagi akan sembuh ya. Whatever ya, apapun itu yang pasti ada kaitannya dengan kesembuhan dari penyakit dan ada kaitannya dengan pekerjaan atau kondisi keuangan kamu ya. Ini akan menjadi penting, readingan ini akan penting untuk kamu. Oke, kita akan lihat dulu guys dari tarotnya. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading please. Bless this reading for all zodiac sign, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars, career and finance from October 2022. Thank you very much. Untuk ketenangan hati, kedamaian jiwa. Thank you. Hey, apakah kamu mau keluar? Oke, itu short bimbang guys. Mungkin sakit kalian itu di daerah kepala ya, terutama di mata guys, mata atau ya gitu ya. Recovery ini proses penyembuhan dari sakit dan kemudian sakitnya itu di daerah mata ya. Take how it resonates. Nggak harus parah guys, no. Tapi itu berpengaruh ke pekerjaan kalian begitu ya. Dan kemudian the two of swords ini bimbang, seperti di persimpangan jalan. Apakah akan ambil kiri atau ambil kanan? Satu hal yang perlu kalian ketahui mengenai kartu The Two of Swords guys, mau ke kiri damage-nya sama 50%, mau ke kanan damage-nya sama 50%. Jadi seandainya kalian duduk kayak perempuan ini duduk dia guys, ini hanya buang-buang waktu. Hasilnya akan tetap sama. Ke kiri 50% damage-nya, 50% gain-nya, untungnya, dan ke kanan 50% damage-nya, 50% gain-nya juga ya. Jadi silakan diputuskan ke kiri atau ke kanan, jangan terlalu lama menunggu ya. Karena menunggu itu membuang waktu. Oke, mari kita lihat energi kolektif untuk karir ya. Ada yang kamu tunda-tunda guys, ada yang kamu tunda-tunda dan itu sangat tidak disarankan ya. Di bulan Oktober ini tidak boleh tunda-tunda lagi. Let's go to the zoo. Ada siapa di situ? The Chariot itu, ayo jalan bergerak, ya. Move on. Satu pesan lagi untuk kalian yang lagi proses recovery dari sakit, kemungkinan sakit kalian itu membuat kalian tidak bisa bekerja di bidang yang sama sebelumnya yang sudah berakhir ya. Don't worry, oke, rezeki ada di mana-mana, disiapkan rezeki tidak bakal tertukar, itu yang disuruh aku sampaikan ke kalian guys. Kalau kalian sakit dan tidak ada harapan untuk mendapatkan rezeki dari tempat kerja sebelumnya yang memang sudah memblacklist kalian karena penyakit tersebut, masih ada tempat lain. Let's go, The Chariot. Oke, dan untuk yang saat ini sedang dalam proses pemulihan kembali keuangan guys, atau pemulihan status situasi hidup ya, biar lebih oke gitu ya, biar lebih stabil, nggak perlu takut besok mau makan apa, nggak perlu takut mau bayar tagihan HP gimana, nggak perlu takut mau beli token listrik gimana begitu. Let's go ya. Aku merasakan ada yang benar-benar sudah terpuruk sekali dan kemudian mau let's go tapi bingung
pilih kiri atau pilih kanan lalu menunda. No, 50% ke kiri, 50% ke kanan damage dan gainnya ya. 10 gelombang ke kiri, 10 gelombang ke kanan sama damage-nya. Oke, jangan ragu. Kiri dan kanan sama. Begitu dia maksud aku yang dimaksudkan di sini, oke? Oke, mari kita langsung mengklarifikasi saja. Challenge-nya adalah The Queen of Wands. Ini minor arcana, artinya ini ada di tangan kalian guys. It is in your hand katanya. Kalau orang Sundanya bilang. Jadi jangan takut ya. Bukan di tangan orang lain, bukan di tangan tetangga, bukan di tangan pacar kalian, bukan di tangan suami kalian atau di tangan istri kalian, tapi di tangan kalian sendiri. You have to realize the value, kurang lebih begitu. Begitulah Queen of Wands. Queen of Wands itu begitu datang tegak, orang langsung tahu, oh dia itu yang berkualitas, dia itu yang tahu nilainya berapa, dia tahu harganya berapa, dia tahu kelebihan dia, ya. Nah, ketika datang miring Queen of Wands itu semua diragukan. Nah, jadi ratu yang kayak nggak ratu, raja yang nggak percaya kalau dia udah jadi raja, kurang lebih begitulah ketika ada king atau queen datangnya miring ya. Let me clarify the chariot please, thank you. Di Oktober ini kamu harus tahu bahwa kamu adalah the Queen of Wands. Masih banyak yang membutuhkan karyamu guys, yang membutuhkan karyamu, yang membutuhkan kerjaan kamu, membutuhkan kehadiranmu, karena mereka tahu kamu punya pengalaman, kamu punya skill, kemampuan yang saat ini sudah kamu ragukan. Ya, beberapa di antara kalian kenapa ragu? Karena saat ini sudah berbeda situasinya. Bisa jadi karena kalian sudah sakit begitu ya. Dan kemudian beberapa di antara kalian sakit itu tidak bisa disembuhkan guys ya. Sorry, itu yang aku rasakan. Beberapa di antara kalian sakit itu tidak bisa disembuhkan. Jadi kalian harus hidup forever ya, selamanya sampai nanti ya, you know, the final. Sampai nanti akhirnya penyakit itu akan tetap ada di dalam tubuh kalian. Itu yang harus bisa kamu terima. Tapi bukan berarti karena kamu sakit kamu nggak bisa berkarya lagi, no. You still can do that, okay? You are the Queen of Wands. Tapi ya saat ini dalam keadaan miring. Ace of Sword, the Queen of Cups. The Eight of Cups. Iya. Ace of Sword dengan The Eight of Cups artinya udah, terima saja, akui saja bahwa yang lama itu sudah tidak untukmu lagi. Bahwa kantor lamamu misalnya begitu ya, itu bukan tempat yang tepat untukmu. Even kantor itu semakin hari semakin maju, gaji karyawannya semakin hari semakin tinggi, tapi rezekimu di situ. Nggak apa-apa, rezeki ada di mana-mana. Setuju ya, rezeki ada di mana-mana karena Tuhan ada di mana-mana, iya kan? Kalau tadi Tuhan hanya ada di perusahaan itu, ya barulah kamu ketakutan. Artinya kamu masuk ke perusahaan lain nggak ada Tuhan lagi di situ, ya nggak mungkin kan? Ada di mana-mana, rezekimu ada di mana-mana. Ya, itu yang harus kamu lepaskan guys. Aku lihat di sini ya, menerima kenyataan bahwa di situ bukan tempatmu lagi. Munculnya ada Two of Swords di sini. Aku rasa berkaitan dengan dua tempat pekerjaan atau tempat kerja ya, dua tempat kerja, yang lama dan yang baru, yang sama damage-nya. Oke, aku akan tetap pada prinsipku, damage-nya sama ya. Let me clarify the center of the reading please, thank you. Ketika Queen of Wands ini datang miring, maka di bawahnya ada the Four of Cups. Artinya ada offering, ada penawaran untuk kamu, tapi kamu tidak lihat. Kenapa kamu tidak bisa lihat? Karena kamu tidak yakin dengan dirimu. Kamu gak yakin dengan kemampuanmu, oke. Atau kamu sulit sekali untuk melepaskan yang lama. Kamu menganggap dirimu adalah queen di tempat lama, di tempat kerja yang lama. Kenapa? Karena kamu sudah kenal ownernya, kamu sudah kenal bosnya, majikannya. Kamu udah tahu, hafal persis bagaimana sifatnya. Kamu udah 20 tahun kerja di situ begitu. Nggak ada harapan lagi deh di tempat baru, mana usia aku udah segini gitu. No baby, no. Dimanapun kamu berada, kalau kamu melakukan semuanya dengan tulus guys ya, punya tujuan, oke. Jangan seperti zombie, banyak zombie guys, terutama di ibu kota. Datang pagi pulang malam tapi nggak tahu ngapain. Jangan seperti zombie, tapi kamu tahu rencanamu apa, planmu ada, target ada gitu ya. Dan yang paling penting passion di situ, suka dengan kerjaan kamu.
pintu terbuka untukmu. Itu yang tertulis di sini. Itu yang harus aku sampaikan, oke? The Two of Pentacles, the Two of Cups, dan the Three of Swords. Ada beberapa di antara kalian kecewa dengan perlakuan yang dulu, guys. Yang dulu. Yang lama. Karena the Three of Swords datang bersama the Two of Cups. Ya. Seharusnya kan dia bisa menghargai aku. Aku udah lama kerja di situ. Tapi kenapa perlakuannya seperti ini? Untuk kalian yang mungkin di PHK, guys, diberhentikan secara sepihak gitu, karena kalian sakit terutama, ya. Nggak harus sakit, ya. Aku mau bilang lagi ini general reading, tapi take how it resonates, ya. Yang jelas ada kekecewaan antara yang lama, dan kemudian kekecewaan bersama yang lama itu membuatmu takut dengan yang baru. Padahal kamu adalah queen. Ketakutanmu itu membuat posisi queenmu itu miring. Terlepas apapun jenis kelamin kalian, ya guys. Bisa jadi laki-laki atau perempuan ke laki-lakian, atau laki-laki ke perempuan-perempuanan. Sama aja semua, kita semua manusia. Kita semua ciptaan Tuhan, oke? Kamu harus tahu bahwa peluang atau kesempatan itu masih terbuka untukmu. Jangan cerita soal umur, karena umur bukan kamu yang tentukan. Jangan cerita soal kekuatan, karena kekuatan bukan kamu yang tentukan. Power, guys. Jangan cerita tentang cocok nggak cocok, karena cocok nggak cocok itu bukan kamu juga yang tentukan. Ketika diarahkan, karena charity ini major arcana, guys. Ketika diarahkan oleh universe, dan arahan itu pasti sudah clear. Kalau saat ini belum clear, guys, berarti ini readingan bukan untuk kalian, ya. Itu aja, gampang kok jadi tarot reader. Nggak, aku serius. Arahnya sudah clear harus kemana. Artinya itu yang pasti, yang lama itu, yang menyakitkan itu ditinggalkan, yang baru didatangi dengan penuh optimisme dalam apapun situasi atau kondisi yang kamu hadapi, terutama di bagian fisik aku lihat, atau dalam hal kesehatan. Sesuatu menantimu yang baru. Three of Cups, celebration, perayaan, ya. Oke, kita akan teruskan dengan fokus. Ada the Eight of Cups. What is this all about? Thank you. The Strange. Sebenarnya di pikiran kamu sih sudah kayak move on gitu ya, guys. Karena Eight of Cups ini move on atau embracing the unknown, living the golden things. Tempat kerja atau perusahaan tempat kamu bekerja itu, kamu sudah di situ selama 10 tahun, meninggalkan itu rasanya berat sekali begitu. Tapi ya, the Three of Swords tadi itu kekecewaan, ya. Ya, yang mengecewakan kita itu, guys, dan kalau memang ada pilihan gitu ya, ada yang mengecewakan kita, kemudian ada pilihan untuk lepas dari situ, ya. Kenapa gak diambil? Chariot. Beberapa di antara kalian, guys, ya betul, udah lama diperingatkan untuk keluar dari situ, tapi kalian tidak mau keluar. Maka datanglah Oke, terlalu kejam kalau bilang gitu, ya, tapi ya harus disampaikan. Yang menjadi penghalang saat ini, salah satunya ada tadi penyakit tadi, itu karena the Tower. Karena kalian degil atau resistan berada di situ terus. Oke. Contohnya begini, guys. Ada perusahaan tempat teman aku pernah kerja gitu di perusahaan. Oke, yang ada alkoholnya lah gitu ya. Pergi pagi, pulang pagi, guys. Oke. Dia tuh masih muda sih, belum nikah waktu itu, sekitar 10 tahun yang lalu deh. Itu peringatan dari orang tua udah ada gitu. Jangan di situ lagi. Kamu itu gimana sih kerja dari pagi ketemu pagi? Kamu istirahat juga nggak, kurus sekali, terlihat stres gitu ya, muka juga nggak ada cerah-cerahnya begitu. Udah disuruh resign sama orang tuanya, kerjaan ada di mana-mana, kamu nggak usah takut kayak gitu. Tapi emang tipikalnya ambisius, namanya darah muda ya, guys. Tetap bertahan di situ. Oke, setahun kemudian collapse, ya, sakit. Kayak gitu keadaan yang aku baca saat ini, ya. Dan itulah karena dia mengabaikan, ya, apa yang dinasihatkan dari orang tua, teman-temannya mungkin, atau siapapun itu. Dan yang pasti dia pun tidak menyukai apa yang dia kerjakan begitu. Ada yang beda deh dari hatinya. Seharusnya dia bisa mengikuti, kayak ada ajakan chariot begini, ayo
pergi bareng-bareng kayak gitu. Tinggalkan yang itu. Masih banyak harapan untuk kamu di sana begitu. Tapi dia nggak mau ya. Buntut-buntutnya ngaku tahu terakhir kali sih orangnya udah bisnis saat ini ya. Udah nggak bisa diterima kerja dimanapun lagi. Karena setiap kali tes kesehatan selalu gagal. Gagalnya itu di daerah liver, hati. Oke. Kita akan teruskan untuk target atau subconscious mind. Let me clarify the adjustment, please. Thank you. The Devil, oke. Ada candu di situ guys, I don't know. Ada hal devil-devilan di pekerjaan kamu yang lama yang membuatmu sangat terikat sekali. Ya. Sehingga event sudah lepas pun guys, misalnya kalian sudah di PHK gitu, kamu masih kebayang aja enaknya kerjaan di situ gitu, atau I don't know apapun itu ya. Yang jelas ketika kamu masih mengharapkan sesuatu guys dan itu tidak real misalnya, atau melekat sekali ke sesuatu, itu akan terlihat sebagai the devil di kartu tarot. Kita tidak boleh melekat dengan apapun guys sebenarnya. Idealnya kita nggak boleh melekat dengan apapun, even ke suami, ke istri, ke anak, ke orang tua, kita nggak boleh melekat. Kita boleh mencintai, menyayangi mereka, tapi kita nggak boleh melekat. Yang kamu lakukan saat ini, aku lihat seperti melekat ya. Oke, the Queen of Pentacles, the Three of Cups. Halo, kenapa? Ntar ya, dia mau keluar guys. Hermit. Kamu subconsciously tahu bahwa ada yang mencoba mengingatkanmu berkali-kali tentang yang kamu lakukan saat ini salah. Ya, ada kesalahan yang kamu lakukan di pekerjaanmu, atau even sudah tidak bekerja saat ini, baru-baru lepas misalnya, dan kemudian mau mencari yang baru, itu ada yang salah. Gitu. Nggak bisa fokus. Ya. Selama kita masih kepikiran sama yang lalu-lalu guys, kita gak akan bisa fokus untuk yang kedepannya ya. Padahal kabar buruknya, masa lalu itu gak bisa membantu kita untuk create the path to the future, gak bisa. Yang bisa meng-create path to the future atau jalan ke masa depan itu sekarang, the now. Apa yang kita lakukan hari ini. Itulah the Two of Swords tadi, duduk. Antara kiri adalah masa lalu dan kanan masa depan. Itu kena judgment di sini ya. Ada the devil dan bawahnya hermit. Mudah-mudahan kamu memilih hermit ya. Mudah-mudahan kamu bisa di posisi hermit. Hermit itu bijaksana guys. Let me clarify the Seven of Wands. Thank you. Untuk kalian yang saat ini masih kacau balau situasi keuangannya guys, karena ini adalah kartu recovery, bisa jadi ini recovery dalam masalah keuangan ya. Banyak utang yang harus ditutupi mungkin, dan saat ini penghasilan kalian tidak tetap, ya nggak tetap lah ya, tidak punya pekerjaan tetap gitu, ada nggak ada. Untuk bisa masuk ke mode recovery atau pemulihan kondisi keuangan tadi, kalian harus pilih dari the Two of Swords tadi, kiri atau kanan. Selama kalian duduk tidak melakukan apapun, tidak ada proses recovery untuk kalian ya. Oke, thank you. Banyak sekali yang berbicara. Mudah-mudahan aku bisa menyampaikan yang perlu disampaikan. Death of Swords, Five of Stars ya. Menurut kamu ada yang belum clear dengan pekerjaan lamamu begitu? Ada yang belum clear, ada yang tidak adil, ada yang gantung di situ guys, ada yang tidak kamu pahami. Oke. It doesn't matter anymore saat ini. Kenapa? Karena tempatmu bukan di situ lagi guys. Mengenai nggak adil, aneh, nggak masuk akal, bla 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 segala macam, itu nggak penting lagi saat ini. Yang aku lihat kamu kayak mau memperjuangkan sesuatu, tapi yang kamu perjuangkan itu sudah tidak ada. Perjuangan di masa lalu ya. Hal-hal di masa lalu mau kamu perjuangkan, tapi itu sudah tidak real. Masa lalu itu nggak real guys. Itu hanya di dalam pikiran kamu nih.
Ini biasanya kalau seandainya saja aku nggak sakit, kalau seandainya saja aku nggak terlalu lama di situ, kalau seandainya saja aku masih bisa kerja di situ, macam-macam. Kalau seandainya saja, itu yang membuat kalian duduk as the 12 sword tadi, nggak bergerak. Sementara bottom of the deck bilang, ayo bergerak supaya recovery terjadi. Let's move on, the chariot. Aku rasa semua pergerakan yang kalian lakukan dengan dasar serius guys, ya tulus, ikhlas untuk hal yang lebih baik, untuk kondisi yang lebih baik ke depannya dalam karir dan keuangan kamu, itu akan memberikan hasil yang menyenangkanmu dalam 6 bulan ke depan. The Three of Cups, celebration, perayaan. Ini makan-makan guys ya. Kayak misalnya merayakan gaji pertama lagi, ya kan, kita kan bisa gaji pertama berkali-kali ya. Setiap kali pindah tempat kerja kita selalu gaji pertama tuh. Mentraktir teman, ya. Kamu dalam 6 bulan ke depan akan bisa mentraktir temanmu lagi, amin ya. Kamu akan bisa traktir orang tua. Kamu bisa kembali memberikan dana setoran bulanan yang rutin kamu kasih sebelumnya ke orang tua atau ke saudara-saudara, ke adik, ya. Atau menafkahi keluargamu kalau kamu adalah laki-laki, kepala keluarga. The Three of Cups ini celebration dalam 6 bulan ke depan. Untuk yang mau bekerja guys, bergerak ya. Oke. The Sun, Judgment. Aku lihat ini seperti hujan berkat untuk kalian guys. Bagaimana menurut kalian? Dari ketika ini kartu terlempar tadi, ini judgment sebenarnya. Sama seperti your subconscious mind yang ada di alam bawah sadarmu itu terwujud. Hati-hati dengan manifestasimu ya. The Two of Swords itu antara kiri dan kanan, damage-nya sama besar ya. Terserah kamu mau manifestasi yang mana, tapi apapun yang kamu manifestasikan itu terjadi. Kalau yang kamu manifestasikan tidak ada lagi masa depan untukmu. Dalam situasi seperti ini tidak akan ada lagi perusahaan yang mempekerjakan aku. Dalam kondisi seperti ini tidak ada lagi majikan yang mau aku kerja di rumahnya begitu. Tidak ada lagi kesempatan karir, tidak ada lagi uang masuk untukku selama-lamanya. Itulah yang akan terrealisasi. Karena judgment di target atau crowning dan judgment di near future. Dan aku melihat ini sebagai hujan berkat guys. Ya nggak sih, ada tangan yang meminta dan ini pakai cincin ya. Iya, ada cincinnya. Dan kemudian dia tangannya meminta ada yang berjatuhan dari atas. Kayak mana. Oke, untuk kalian yang resonate dengan mana pasti tahu apa itu mana. Tahu lah ya. Ada yang berjatuhan. Semua yang kamu butuhkan cukup. Tapi kamu bergerak, the chariot. Semua yang kamu perlukan dicukupkan ya. Bottom of the decknya lagi-lagi the Two of Swords, oke. Tapi kalau kalian tetap memutuskan tidak berlakukan apapun guys, diam begitu ya, maka you know, the Nine of Swords, overthinking, banyak pikiran, gak bisa tidur. Yang paling gak enak itu guys, sudah banyak pikiran, gak bisa tidur, gak punya uang gitu ya. Kalau banyak uangnya masih enak, gak ada pikiran, kena Nine of Swords tapi uang banyak itu masih lebih enak. Kita bisa pergi ke mall gitu atau liburan gitu, ngabisin uang. Tapi ini udah banyak pikiran, overthinking, uangnya nggak ada kan, kasihan ya. Tapi kalau kalian mau bergerak di Oktober ini guys, banyak kesempatan terbuka untuk kalian. Jangan biarkan Four of Cups menang. Four of Cups itu penawaran yang kamu tolak. Look at this one guys ya. Ini universe yang kasih karena tangan ini tanpa body. Tapi kamu malah ngeliatin yang ini nih, yang masa lalumu tadi. Duduk di bawah pohon tapi ditawarin, nih buat mamam, buat makan kamu, buat untuk keluarga kamu, nah. Tapi kamu nggak mau ambil ya. Kalau kamu mau ambil di Oktober ini, celebration the Three of Cups guys. Dan I love that card, the Three of Cups-nya. Somehow ya, aku suka kartu itu. Oke. Mari kita lihat keempat kartu, aku lupa tadi keluarkan untuk nasihat. The Five of Cups, kekecewaan, Temperance, Magician, Miracle guys. Dan kemudian ada Page of Wands, optimisme. Oke. Kalau kalian merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan ini guys, lalu tertarik untuk melihat nasihat dari universe untuk kalian ya. Dan juga nanti akan ada quick view untuk keuangan, nasihat keuangan untuk ke-12 zodiak di video extended. Silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ini. Nanti kalian akan diarahkan untuk menonton video sambungannya secara eksklusif ya guys. Itu aja yang aku punya untuk kalian guys, diri dengan karir dan keuangan, khusus untuk penerima upah atau pekerja
penerima gaji ya di bulan Oktober 2022. Mudah-mudahan bisa bermanfaat guys. Sampai ketemu di readingan kalian berikutnya. Thank you very much. Dadah.